Selamat sore untuk peserta rapat yang sudah hadir. Silakan melakukan registrasi pada link yang sudah ada di kolom chat pertemuan hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan, saya beri waktu 5 menit. Baik Ibu, terima kasih. Saya rasa cukup, maka dari itu kita mulai rapat pada sore hari ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Mbak Rani Ayu Safitri. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pembawa acara pada rapat kali ini. Dan ada rekan saya dari perwakilan divisi produksi yaitu Saudara Mayang sebagai notulis pada rapat kali ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara rapat kali ini. Yang pertama yaitu registrasi peserta oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan pembukaan rapat dan pembacaan susunan acara oleh pembawa acara, lalu sambutan pimpinan oleh pimpinan, perkenalan per divisi oleh peserta rapat, penyampaian laporan kinerja oleh peserta rapat, lalu dilanjut dengan penyampaian faktor penyebab penurunan kinerja oleh peserta rapat, penyampaian pendapat peserta oleh peserta rapat, voting dan kesimpulan pendapat oleh moderator, pembacaan hasil keputusan moderator, pembahasan dan pengesahan hasil keputusan oleh pimpinan, dan yang terakhir, doa dan penutup oleh moderator. Sebelum rapat pada sore hari ini kita mulai, perkenankan saya untuk membuka rapat dengan bacaan basmalah bersama. Mari saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, pada hari ini, semoga rapat pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar, dengan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, saya persilakan untuk pimpinan saya memberi waktu untuk sambutan kepada Ibu Rafa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Apakah suara saya jelas? Sudah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada rapat online kali ini. Saya memohon maaf jika rapat kali ini dilakukan secara online karena kondisi kita memang sedang dalam masa pandemi. Pada rapat kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi kinerja per 3 bulan, yaitu pada bulan Agustus, September, dan juga Oktober. Untuk masing-masing divisi, saya harapkan dapat memberikan penjelasan evaluasinya dengan cara baik dan juga jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan untuk setiap divisi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mayang Kurniasari sebagai Kepala Divisi Produksi yang akan mewakili pelaporan kinerja karyawan dari Divisi Produksi. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Cynthia dari Kepala Divisi Pemasaran. Saya di sini akan mewakili divisi pemasaran dalam melaporkan kinerja karyawan pada bulan ini. Terima kasih. Baik, untuk divisi keuangan bisa mulai memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Winda Eka Rahmawati sebagai Kepala Divisi Produksi, Kepala Divisi Keuangan yang akan mewakili pelaporan kinerja karyawan dari Divisi Keuangan. Baik, selanjutnya silakan untuk perwakilan setiap divisi menyampaikan laporan kinerja karyawan, dimulai dengan divisi produksi. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan
menyampaikan laporan hasil kinerja karyawan di bidang produksi selama 3 bulan terakhir. Hasil produksi barang meningkat 5%. Kinerja karyawan, bagian produksi dari segi karakter terbilang produktif, konsisten, dan juga ulet. Serta target dalam produksi barang juga terpenuhi. Terima kasih. Selanjutnya, untuk divisi pemasaran, silakan untuk menyampaikan laporan kinerja karyawannya. Baik, terima kasih. Saya akan melaporkan evaluasi kinerja pada divisi pemasaran selama 3 bulan terakhir ini. Dari karyawan divisi pemasaran ini terbilang cukup meningkat, dikarenakan para karyawan berkejadian giat dan menghasilkan permintaan pasar yang naik sebesar 20% dari 4 bulan yang lalu. Dari permintaan pasar yang naik ini, dikatakan bahwa para karyawan memiliki kinerja yang meningkat dari bulan lalu. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk divisi yang terakhir yaitu divisi keuangan untuk menyampaikan laporan kinerja karyawannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pada divisi keuangan mengalami penurunan kerja karyawan. Permasalahan tersebut terdapat dalam penyusunan laporan keuangan. Di grafik tersebut terlihat produktivitas semakin menurun. Terima kasih. Baik, berikut itu merupakan laporan kinerja karyawan pada setiap divisi. Dengan demikian dapat disimpulkan kinerja karyawan dari divisi produksi dan pemasaran mengalami peningkatan, dan kinerja karyawan dari divisi keuangan mengalami penurunan. Kepada divisi keuangan, dipersilakan untuk menjelaskan faktor penyebab penurunan kinerja karyawan secara rinci. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, pada divisi keuangan mengalami permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan, dikarenakan kurangnya ketelitian karyawan dalam memperhitungkan biaya pengeluaran promosi, sehingga dalam mengambil harga jual produk mengalami keuntungan yang terbilang kecil. Oleh karena itu, para karyawan sedang mengalami tekanan beban kerja yang menyebabkan penurunan kerja karyawan. Baik, selanjutnya sesi penyampaian pendapat dari masing-masing divisi terkait permasalahan penurunan kinerja pada divisi keuangan agar dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Namun sebelum itu ada beberapa pesan yang akan disampaikan oleh pimpinan. Untuk Ibu Rafa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang ingin saya sampaikan yaitu saya berharap kepada rekan-rekan untuk dapat menyampaikan pendapat yang rasional dan juga dapat diterima sehingga dapat meningkatkan dari kinerja staf keuangan tersebut. Jadi dimohon jika masing-masing divisi memiliki sebuah ide bisa disampaikan dengan baik agar nanti dapat dirasionalkan dan dapat dirundingkan dengan baik juga. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya dari divisi produksi akan menyampaikan pendapat saya. Dari yang saya lihat, pada divisi keuangan terdapat penurunan kinerja karyawan. Hal tersebut bisa terjadi akibat dari kurangnya motivasi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Saya mengusulkan untuk memberikan kenaikan gaji pada masing-masing staf karyawan. Terima kasih. Menurut saya, sebagai kepala divisi keuangan, gaji yang diberikan mungkin sudah sesuai dengan kinerja, dengan kemampuan karyawan. Untuk itu, saya kurang menyetujui pendapat tersebut. Terima kasih. Saya mohon izin, moderator.
Saya ingin menyanggah dan memberi masukan sedikit. Apakah diizinkan? Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang ingin saya sampaikan yaitu saya sependapat dengan Ibu Winda dari bagian kepala keuangan. Yang saya rasakan bukan hal tersebut yang menyebabkan kinerja dari staf keuangan mengalami penurunan. Jadi, kepada rekan-rekan divisi lain, saya harapkan dapat memberikan sebuah ide yang lebih agar masalah inti dari staf keuangan itu bisa diperbaiki dengan cara maksimal. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Apakah dari divisi lain bisa menambahkan dan memberikan pendapat lainnya? Baik, moderator, saya mohon izin untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mengenai permasalahan penurunan kinerja pada divisi keuangan, terlihat bahwa di divisi keuangan mengalami tekanan terlalu tidak memberikan motivasi kepada karyawannya. Untuk itu, saya merekomendasikan bahwa dalam peningkatan kinerja ini, untuk menghindarkan kejenuhan karyawan terhadap pekerjaannya, saya memiliki pendapat bagaimana pada akhir tahun ini, pada divisi keuangan, melakukan refreshing bersama dengan kepala divisi terkait. Itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cynthia. Ibu Cynthia bisa menunjukkan destinasi refreshing untuk direkomendasikan. Baik, terima kasih moderator. Ya, saya memiliki rekomendasi paket wisata untuk divisi keuangan sendiri. Nah, saya memilih 2 paket wisata. Yang pertama yaitu Kota Malang dan Pulau Bali. Boleh di next? Nah, dalam destinasi wisata Kota Malang ini, yang hari pertama, saya merekomendasikan saat kita sudah melakukan keberangkatan dan sudah sampai pada tujuan Kota Malang, kita akan dijemput oleh guide tour dan akan menuju hotel tempat check-in yang sudah dilakukan. Kemudian, kita akan pergi menuju ke air terjun Coban Rondo. Nah, dalam air terjun Coban Rondo ini, kemudian kita akan pergi ke Omah Kayu Malang. Nah, dari Omah Kayu Malang ini bisa melakukan tandem para layang. Setelah kita melakukan makan malam, kemudian kita bisa melanjutkan ke wisata Batu Naik Spektakuler. Kemudian, setelah itu, kita bisa kembali ke hotel untuk melanjutkan destinasi wisata lainnya. Kemudian, pada hari selanjutnya, setelah kita melakukan makan pagi, kita bersiap-siap untuk melakukan perjalanan menuju kebun apel. Nah, dalam kebun apel ini, para wisatawan bisa melakukan memetik apel sendiri dari pohonnya. Setelah puas memetik apel, selanjutnya dilanjut untuk makan siang dan akan melanjutkan wisata ke Taman Selekta. Nah, Taman Selekta ini merupakan taman bunga yang berada di Kota Malang. Kemudian, kita akan kembali ke hotel dan melakukan makan malam. Pada destinasi wisata selanjutnya, pada hari berikutnya, kita akan pergi ke Jatim Park 2 Malang. Mohon maaf, itu ada kesalahan dalam penulisan. Nah, jadi dalam Jatim Park Malang ini, Jatim Park 2 Malang ini terdapat Museum Satwa dan Batu Stickers Zoo. Kemudian,
setelah kita melakukan makan siang, kita akan beralih ke Kampung Warna-Warni yang berada di Kota Malang. Nah, dalam Kampung Warna-Warni ini terdapat berbagai spot yang bisa digunakan untuk selfie ataupun untuk fotoria. Selanjutnya, kita akan kembali ke hotel, melakukan makan malam, dan akan melanjutkan ke destinasi berikutnya. Selanjutnya, pada hari berikutnya, setelah melakukan makan pagi tentunya, kita akan bersiap-siap ke Museum Angkut. Nah, dalam Museum Angkut ini terdapat berbagai macam jenis kendaraan yang memiliki sejarah yang sangat unik. Selanjutnya, kita akan melakukan makan siang dan bersiap-siap untuk ke alun-alun Kota Malang. Setelah kita melakukan berbagai sesi foto di Kota Malang, maksudnya di Kota Alun-Alun Malang, kita akan kembali ke hotel dan akan melakukan untuk makan malam. Untuk hari berikutnya, kita akan melakukan destinasi wisata ke Janti Park 3. Nah, di Janti Park 3 ini terdapat wisata yang berisi Dino Park dan terdapat berbagai wahana lainnya. Nah, dalam wisata kali ini, kita hanya akan berfokus pada satu tempat wisata. Dan tentunya kita juga memiliki restoran di hotel sehingga para wisatawan dapat makan malam di hotel. Kita bersiap-siap lebih pagi lagi dibanding sebelumnya untuk akan melakukan destinasi wisata ke Bukit Teletubbies. Nah, di Bukit Teletubbies ini merupakan savana yang berwarna hijau. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, setelah sampai di Bukit Teletubbies, kita dapat melakukan selfie atau foto dengan latar belakang Bukit Savana yang sangat indah dan riang, yang dapat memberi kesejukan dalam diri kita akan kejenuhan pekerjaan. Oke, selanjutnya wisata yang terakhir yaitu pasir berbisik dan kawah Gunung Bromo. Di sini kita bisa melakukan penyewaan, bisa dijadikan sebagai kendaraan dalam kita berkeliling, sehingga kita tidak perlu capek-capek untuk melakukan perjalanan berkeliling ke pasir berbisik dan kawah Gunung Bromo. Oke, selanjutnya pada hari berikutnya kita bisa melakukan check out dan melakukan persiapan untuk kepulangan. Kemudian ada destinasi wisata ke Pulau Bali. Nah, Pulau Bali ini terkenal dengan berbagai wisata yang sangat mempesona. Nah, ini terhadap keindahan dari Pura Ulun Danu yang menjadi destinasi populer. Selanjutnya, pada hari berikutnya, kita akan ke Alas Kedaton. Nah, dari Alas Kedaton ini memiliki sebuah destinasi wisata yang bisa menyegarkan pikiran. Selanjutnya, kita akan pergi ke Pura Tanah Lot. Nah, Pura Tanah Lot, mohon maaf, ke Pura Tanah Lot ini kita bisa menikmati keindahan pura sambil makan siang. Pada hari berikutnya kita bisa ke Desa Penglipuran yang populer sebagai desa terbersih di dunia. Kemudian kita akan pergi ke Pura Tirta Empu sebagai tempat pemandian suci. Kemudian pada hari berikutnya, next, kita akan ke
Mani Danau Batur. Nah, di Kintanami Danau Batur ini kita bisa melihat keindahan Danau Batur yang sering berubah-ubah warna. Nah, kemudian dari wisata Kintamani ini, kita juga bisa melihat keagungan dari Gunung Batur. Dan juga terdapat Desa Trunyan, yang merupakan desa yang unik dengan aspek budayanya, yaitu dalam penguburan mayatnya yang sama sekali tidak dikubur, melainkan dibaringkan atau diletakkan pada pohon besar yang bernama Tarumayun. Kemudian ada destinasi lainnya yang bernama Toya Bungkah, merupakan wisata permandian air panas dan juga Pura Ulun Danu. Pada hari berikutnya, kita akan melakukan kunjungan ke Pasar Seni Sukawati. Nah, dalam pasar seni ini merupakan pasar yang terbilang cukup murah, oleh karena itu bisa dijadikan oleh para wisatawan untuk membeli oleh-oleh dari Bali. Dan destinasi terakhir yaitu Pura Ulu Waru. Nah, itu saja beberapa rekomendasi dari saya mengenai tempat wisata. Semoga bisa membantu dalam meningkatkan kinerja kerja dari Divisi Keuangan. Terima kasih. Baik, apakah ada pendapat dari peserta lainnya? Saya izin berpendapat, moderator, apakah diizinkan? Ya, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Dari penyampaian yang telah Ibu Cynthia lakukan, saya rasa merupakan hal yang cukup menarik dan tentunya baru di perusahaan kita karena sebelumnya belum terpikirkan ada sebuah kegiatan refreshing yang bertujuan untuk meningkatkan gimana ya bahasanya ya, dapat memberikan ketenangan dan baik di dalam pikiran maupun di dalam hatinya. Sehingga hal tersebut dapat kita sepakati bersama dan dapat diberikan keputusan bahwa dapat dilaksanakan kepada kegiatan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Tetapi dalam pengambilan keputusan, saya kembalikan lagi kepada forum untuk memilih destinasi baik dari Malang ataupun dari Bali. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi pemilihannya. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Baik, terima kasih. Dari pemaparan Ibu Cynthia, terdapat dua pilihan destinasi liburan. Poin A adalah Kota Malang dan poin B adalah Kota Bali. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengadakan voting. Untuk pilihan A, siapa yang menyetujui untuk memberikan emoticon dan atau raise hand. Baik untuk not tulis, dipersilakan untuk mencatat. Dan pada poin B, yang menyetujui untuk memberikan emoticon atau raise hand. Baik, mohon maaf, moderator, mungkin kita beranjak ke poin A dulu ya, untuk mengadakan pemilihan, baru ke poin B. Jadi poin A, siapa yang akan memilih, baru poin B, siapa yang akan memilih. Sekian, moderator. Oke, baik. Untuk pilihan A, siapa yang menyetujui untuk memberikan emoticon atau raise hand? Untuk not tulis, dipersilakan untuk mencatatnya. Baik, dilanjut dengan poin B, yang menyetujui bisa memberikan emoticon atau raise hand. Baik, untuk acara selanjutnya adalah pengumuman hasil voting beserta kesimpulan. Hasil voting yang diperoleh pada poin A adalah 1 suara, dan poin B adalah 3 suara. Dengan demikian, hasil voting tersebut dimenangkan oleh poin B.
sehingga dapat disimpulkan bahwa acara refreshing tersebut akan dilaksanakan pada Pulau Bali. Maka acara selanjutnya adalah pembahasan dan pengesahan hasil keputusan oleh pimpinan. Kepada Ibu Rafa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Seperti kesimpulan yang telah disampaikan Ibu Moderator bahwa pemilihan suara terbanyak adalah merupakan Pulau Bali, di mana perjalanannya kita akan melaksanakan selama 7 hari. Nah, saya sebagai pimpinan akan menandatangani hasil keputusan rapat kali ini. Jadi untuk Ibu Notulis segera menghubungi sekretaris saya dan juga mengirimkan hasil notulensi agar secepatnya bisa saya tanda tangani dan dapat diproses agar kegiatan tersebut dapat diselenggarakan akhir tahun ini. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Maka dari itu, acara selanjutnya adalah doa dan penutup. Saya akan memimpin doa pada rapat penutupan kali ini. Doa dimulai. Selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, rapat ini saya tutup. Saya selaku moderator meminta maaf jika pada saat memimpin sidang kali ini terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, rapat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan atas waktunya. Baik, terima kasih kembali.